Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata 2 minggu. Dan sementara dunia menghela napas lega, satu orang benar-benar marah dan namanya adalah Vladimir Putin. Mengapa Rusia marah pada kesepakatan yang menyelamatkan nyawa dan menurunkan harga minyak? Jawabannya ada pada rincian kecil gencatan senjata, aliran minyak global, dan permainan kekuasaan di balik layar. Perdamaian ini diam-diam memotong pendapatan perang Moskwa, dan negara yang Putin kira membantunya mungkin justru baru saja menjegalnya. Mari kita bahas kabar terburuk yang dihadapi Kremlin sejak tahu Ukraina tidak akan mudah menyerah. Presiden Trump menciptakan momen ini. Iran memohon gencatan senjata ini dan kita semua tahu itu. Seperti yang disampaikan Presiden pagi ini adalah hari besar bagi perdamaian dunia. Pada 8 April, Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat menyetujui gencatan senjata 2 minggu dengan Iran. Hal ini tidak terjadi begitu saja. Kesepakatan tercapai tepat sebelum batas waktu yang ia tetapkan setelah ia memperingatkan Iran tentang konsekuensi serius jika tak patuh. Sejak awal ini bukan soal niat baik. Itu adalah tekanan, dan tekanan itu memaksa terjadinya pergerakan. Washington mengajukan satu tuntutan yang jelas. Buka Selat Hormuz atau infrastruktur penting akan diserang. Iran setuju, tapi dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Iran akan menghentikan serangan misil dan mengizinkan kapal bergerak aman, asalkan serangan Amerika juga dihentikan. Terlihat ada keseimbangan, bukan kepercayaan atau perdamaian. Ini adalah dua pihak yang mundur pada saat yang sama, masing-masing mengawasi satu sama lain dengan cermat, menunggu tanda-tanda kelemahan. Dan karena itu ketegangan tidak pernah benar-benar mereda. Dalam beberapa jam, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan ini hanya sementara, bukan penyelesaian atau akhir, melainkan jeda taktis. Satu klarifikasi itu penting karena mengubah cara Anda membaca seluruh situasi. Itu memberitahu Anda bahwa ini bisa pecah kapan saja. Ada lapisan lain yang sering terlewat, tapi juga penting. Kesepakatan ini tidak muncul begitu saja. Kesepakatan ini dimotori Shahbaz Sharif yang menjadikan Pakistan sebagai jembatan antara Washington dan Teheran. Pakistan sangat bangga dengan peran yang telah dimainkan dalam mencapai keberhasilan luar biasa ini yang tidak akan mungkin terjadi tanpa profesionalisme dan dedikasi tim diplomatik Pakistan. Pembicaraan dijadwalkan dimulai di Islamabad, menandakan ini adalah transisi, bukan akhir. Konflik berpindah dari rudal ke meja perundingan, namun tekanan tetap ada. Jika kita kesampingkan diplomasi dan melihat situasi di lapangan, cerita sesungguhnya mulai terbuka. Seperti yang sudah Anda ketahui, sebelum gencatan senjata, Iran secara efektif telah menutup Selat Hormuz selama berminggu-minggu. Ini bukan sekedar jalur air biasa. Selat ini mengangkut hampir 1/5 minyak dunia setiap harinya. Jadi ketika selat itu ditutup, ini bukan masalah lokal. Ini langsung menjadi masalah global. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Teheran memastikan semua orang mengerti bahwa blokade itu bukan sekedar ancaman. Teheran memperingatkan bahwa setiap kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz bisa menjadi target. Tapi kemudian mereka membuktikan ancaman itu secara bertahap. Kapal-kapal kecil diganggu dan para kru melaporkan nyaris terkena serangan. Namun, kejutan sebenarnya terjadi pada 11 Maret ketika kapal Meiri Nari berbendera Thailand terkena 2 proyektil di Selat Hormuz. Ruang mesin kapal itu terbakar, kru harus dievakuasi, dan 3 pelaut hilang. Saat itulah segalanya berubah. Sampai saat itu, pasar hanya bereaksi terhadap retorika. Setelah serangan itu, mereka bereaksi terhadap kenyataan, dan insiden tersebut mengubah blokade Iran jadi krisis. Begitu batas dilanggar, reaksi muncul cepat. Biaya asuransi naik 2 kali lipat semalam, sehingga ongkos kirim jadi lebih mahal. Kapal tanker menumpuk di dekat Oman, menunggu sinyal yang tak kunjung datang. Yang lain terpaksa mengambil rute panjang mengelilingi Afrika, memperlama pengiriman berminggu-minggu, dan menaikkan biaya di semua lini. Apa yang awalnya dimulai sebagai langkah militer, dengan cepat berubah menjadi masalah rantai pasokan, dan dari situ menjadi kemacetan global. Guncangan ekonomi pun segera menyusul. Harga minyak naik bukan karena pasokan ketat, tapi karena banyak ketidakpastian. Minyak mentah Amerika Serikat tembus $112 per barel, Brent melampaui 110. Negara-negara yang sangat bergantung pada energi teluk, terutama di Asia, langsung merasakan tekanan saat biaya bahan bakar naik. Di Eropa, pemerintah memakai cadangan darurat demi stabilitas. Pabrik di India mengurangi shift karena tagihan energi menekan margin mereka. Petani di Eropa menghadapi kenaikan harga solar sehingga biaya mengangkut hasil panen meningkat.
tekanan ini tidak berhenti di pompa bensin saja. Wilayah Teluk menyumbang hampir setengah dari pupuk urea yang diperdagangkan di dunia. Saat kapal terjebak atau dialihkan, harga pupuk pun naik pesat. Para petani di India dan beberapa wilayah Asia tiba-tiba menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk menanam tanaman berikutnya. Tekanan seperti ini pada akhirnya akan terlihat dalam tagihan belanja di toko bahan makanan bagi jutaan keluarga. Setiap berita utama membuat rasa risiko meningkat. Saat gencatan senjata diumumkan, pasar sudah tertekan. Setelah Donald Trump mengkonfirmasi kesepakatan, harga langsung turun cepat. Minyak mentah ARKS anjlok tajam. Brent ikut turun di bawah $100 dalam beberapa menit. Ini bukan koreksi lambat, melainkan pelepasan tekanan karena ketakutan yang mendorong harga tiba-tiba hilang. Anda bisa langsung melihat perubahannya. Kapal tanker yang sebelumnya terjebak tiba-tiba kembali memiliki jalur yang jelas. Kapal-kapal yang sebelumnya mengambil jalur memutar mulai berbalik arah. Biaya asuransi mulai menurun. Pedagang yang dulu membayar lebih untuk perlindungan kini tak perlu lagi. Dalam hitungan jam, sistem mulai kembali seimbang. Perubahan ini secara alami membawa kita ke Rusia. Harga minyak rendah menguntungkan banyak orang, tapi bagi Rusia berarti kehilangan pemasukan. Minyak dan gas menyumbang sekitar 1/4 anggaran federalnya. Uang tersebut mendukung operasi militer, menstabilkan ekonomi, dan membantu meredam dampak sanksi. Saat krisis, harga tinggi memberi Moskow ruang bernapas tambahan tanpa usaha ekstra. Setiap perubahan $10 pada harga minyak bisa menggeser pendapatan miliaran rubel. Dan itulah yang benar-benar terjadi pada mereka. Penurunan harga yang berlangsung lama sangat menggerus dana yang dibutuhkan Kremlin untuk menjaga agar semuanya tetap berjalan lancar. Ketika harga turun di bawah $100 pasca gencatan senjata, Asia dan Eropa lega. Hal ini tercermin pada pengetatan tajam prospek fiskal Rusia. Moskow diam-diam mendukung kekacauan hingga pasar berkata lain. Sekarang, Putin hanya bisa melihat sumber pemasukan minyaknya menyusut saat memeriksa grafik. Karena itu, gencatan senjata ini lebih memukul Rusia dibanding negara lain. Kremlin mengalokasikan hampir 40% anggaran federal untuk pertahanan dan keamanan, terutama untuk perang di Ukraina. Setiap hari pertempuran berlangsung, uang habis untuk senjata, gaji pasukan, dan perbaikan. Biaya naik, tapi kemajuan di medan perang menurun drastis. Pasukan Rusia masih menekan di beberapa wilayah, namun kemajuan mereka menyusut drastis dan serangan balik Ukraina perlahan mengikis wilayah yang dikuasai Moskwa. Pengeluaran besar selama bertahun-tahun membuat dana kekayaan nasional kini punya cadangan sangat tipis dan berisiko. Pendapatan minyak dan gas turun tajam di awal tahun sebelum krisis Hornwood memberi dorongan sementara. Kini, tumpuan itu mulai menghilang. Putin tak bisa terus mencetak uang atau berutang tanpa memicu inflasi lebih tinggi yang membuat rakyat Rusia makin tertekan dengan anggaran ketat. Inilah dampak nyata yang dirasakan. Uang tambahan dari harga minyak yang tinggi memberi Moskow waktu berharga untuk menjaga mesin perang tetap berjalan tanpa harus melakukan pemotongan yang menyakitkan di dalam negeri. Kehilangan pemasukan itu sekarang memaksa mereka membuat beberapa pilihan yang paling sulit. Mengambil dana dari program sosial, menaikkan pajak lebih tinggi lagi, atau memperlambat operasi di Ukraina. Tidak satupun dari pilihan ini yang tampak menarik bagi Putin. Dalam beberapa hari, kesepakatan yang awalnya melegakan dunia berubah menjadi kemunduran finansial besar bagi Kremlin dalam beberapa bulan terakhir. Hei, jika kamu suka melihat urat nadi minyak Putin menyusut, tekan suka dan berlangganan, kita baru mulai. Kembali ke topik, saat krisis, kelangkaan menguntungkan Rusia karena pembeli mau membayar lebih akibat pasokan tak pasti. Tapi sekarang ketidakpastian itu mulai memudar dan lebih banyak minyak masuk ke pasar, keuntungan itu mulai hilang. Menjadi lebih sulit untuk menjual minyak dengan harga tinggi seperti itu dan marginnya mulai menyusut. Untuk sesaat, konflik di Timur Tengah tampak seperti sesuatu yang bisa memberikan dorongan bagi ekonomi Rusia di masa sulit. Gencatan senjata mengubah situasi menguntungkan Rusia menjadi pasar normal, di mana Rusia harus bersaing tanpa dukungan harga akibat krisis. Saat jalur sempit strategis makin tersumbat, Rusia mendapat daya tawar. Namun saat terbuka lagi, daya tawarnya mulai hilang dan tekanan kembali muncul. Setelah urusan uang terlewati, ada kerugian diplomatik. Disinilah situasi mulai canggung bagi Moskwa. Hanya beberapa hari sebelumnya, Rusia dan Tiongkok telah menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memblokir sebuah proposal yang bertujuan melindungi pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Secara resmi mereka mengatakan bahwa proposal itu secara tidak adil menyudutkan Iran. Namun jika Anda melihat bagaimana hal itu terjadi, Rusia terlihat kurang seperti pihak yang netral dan lebih seperti mendukung Iran. Pada saat yang sama, hal itu sebenarnya menguntungkan mereka. Wilayah tersebut sedang tegang
Kapal-kapal berada di bawah ancaman dan harga minyak pun meningkat. Dengan berpihak pada Iran saat itu, Rusia bisa melawan tekanan Barat sekaligus mengambil keuntungan dari ketidakstabilan yang terjadi di belakang layar. Tiongkok mendampingi Rusia dalam veto PBB itu, menyebut resolusi berat sebelah dan memperingatkan agar tidak memperkeruh situasi. Beijing juga punya alasan sendiri. Tiongkok membeli minyak dan gas dalam jumlah besar dari Teluk dan tidak ingin ada pihak yang menetapkan aturan bahwa negara-negara besar bisa memaksa membuka jalur laut kapanpun mereka mau. Jadi sementara Pakistan menjadi sorotan sebagai jembatan yang membantu, Rusia dan Tiongkok justru terlihat seperti pihak yang lebih suka kemacetan itu tetap berlangsung sedikit lebih lama. Sekarang hal itu jelas tidak bertahan lama karena kapal-kapal sudah bergerak lagi. Jika Anda melihat siapa yang meredakan ketegangan, itu bukan Rusia, melainkan Shahbaz Sharif. Pakistan turun ke tengah sebagai penengah, mendekatkan Washington dan Teheran, serta membantu memulai pembicaraan. Itu penting karena Rusia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba memposisikan dirinya sebagai negara yang bisa menyeimbangkan semua pihak di kawasan tersebut. Pada saat ini, peran itu lepas dari genggaman mereka. Donald Trump dan pejabat Iran berterima kasih kepada Pakistan, serta langsung menunjuk Sharif. Saat situasi bisa memanas atau tetap tenang, Pakistan dipandang kedua pihak sebagai jembatan. Pengakuan ini lebih berarti dari yang terlihat. Rusia baru saja memposisikan dirinya sebagai pembela Iran, bahkan memblokir tindakan di PBB untuk memperkuat sikap tersebut. Namun setelah Iran sepakat berdialog lewat Pakistan, langkah sebelumnya tak lagi tampak sekuat dulu. Mulai terasa seolah-olah Rusia hanya menghalangi saja. Dalam hitungan beberapa hari saja, Rusia yang sebelumnya tampak seperti pemain kunci dalam situasi tegang, kini justru berada di luar ketika keadaan mulai mereda. Dalam diplomasi, perubahan seperti ini sulit diabaikan. Mari kita cermati persyaratannya, karena disinilah situasi terasa lebih tidak stabil dari yang terlihat. Sekilas, semuanya tampak sederhana. Kedua belah pihak berhenti sejenak, kapal-kapal mulai bergerak lagi, dan pembicaraan dimulai. Tapi begitu Anda melihat lebih dekat, Anda akan menyadari bahwa semua ini sama sekali tidak dibangun atas dasar kepercayaan. Ini dibangun atas dasar pengaruh dan tekanan. Washington menjaga tuntutannya tetap terbatas dan harus segera dipenuhi. Prioritasnya jelas. Buka Selat Hormuz, jamin keamanan kapal dagang, dan hentikan serangan rudal terhadap pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan menghentikan sementara serangannya dan mundur dari operasi ofensif di Teluk. Awalnya, itu terdengar seperti pertukaran seimbang. Tapi ketika Anda mendengar kata-kata Donald Trump dan timnya, nada bicaranya menceritakan kisah yang berbeda. Ini tidak disampaikan sebagai bentuk kepercayaan. Ini disampaikan sebagai syarat jika Iran mematuhi gencatan senjata. Jika mereka melanggar sedikit saja, respons langsung diberikan. Trump sendiri menyebut proposal 10 poin Iran sebagai titik awal yang bisa digunakan untuk memulai pembicaraan. Di antara permintaan lainnya, Teheran ingin sanksi dicabut, dana yang dibekukan dicairkan, dan hak untuk tetap memperkaya uranium. Mereka ingin mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz sendiri dan mengurangi jumlah pangkalan Amerika di kawasan itu. Trump menyatakan Amerika Serikat telah mencapai tujuan militer dan siap membahas perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Kedua pihak mengklaim kemenangan. Semua orang tersenyum di depan kamera, tapi diam-diam tetap siap menarik pelatuk. Di Iran, gambaran makin luas. Teheran tak hanya bereaksi, tapi juga mencoba membentuk langkah berikutnya. Iran ingin sanksi AS-REX dicabut, aset dibekukan dibebaskan, hak pengayaan uranium diakui. Tetap berpengaruh di Selat Hormuz, kehadiran militer AS-REX dikurangi di kawasan, dan perlindungan bagi sekutunya di wilayah itu. Iran juga menyerukan resolusi mengikat di Dewan Keamanan PBB untuk menetapkan persyaratan ini dalam hukum internasional. Langkah itu mengalihkan pembicaraan dari medan perang ke ruang di mana Iran bisa mempertahankan daya tawarnya setelah tembakan berhenti. Jika kedua pihak disandingkan, kontrasnya sangat jelas. Amerika Serikat fokus pada situasi saat ini. AS ingin stabilitas, jalur pelayaran terbuka, dan jaminan keamanan segera. Iran melihat ke depan, memanfaatkan momen ini untuk mendorong perubahan yang bisa mengubah posisinya selama bertahun-tahun. Meski keduanya mundur bersamaan, alasannya berbeda. Satu pihak ingin mengendalikan situasi kini, pihak lain ingin membentuk masa depan. Gencatan senjata kini tampak jauh lebih rapuh dari perkiraan sebelumnya. Tekanannya tidak hilang, hanya bergeser. Disinilah muncul pertanyaan besar. Setelah memahami gencatan senjata, kemana arah selanjutnya? Memang belum ada jalan jelas, tapi jalan realistis mulai terlihat
saat Anda melihat tindakan kedua pihak. Presiden telah memberitahu kami untuk tidak menggunakan langkah-langkah itu. Dia telah meminta kami untuk datang ke meja perundingan. Namun jika orang Iran tidak melakukan hal yang sama, mereka akan tahu Presiden Amerika Serikat bukan orang yang bisa dipermainkan. Dia tidak sabar untuk membuat kemajuan. Dia telah memberitahu kami untuk bernegosiasi dengan itikat baik. Dan saya pikir jika mereka bernegosiasi dengan itikat baik, kita akan bisa menemukan kesepakatan. Tapi itu masih tanda tanya besar. Dan pada akhirnya, semuanya tergantung pada orang-orang Iran bagaimana mereka bernegosiasi. Saya berharap mereka mengambil keputusan yang tepat. Dalam skenario terbaik bagi stabilitas global, gencatan senjata tidak hanya bertahan, tapi makin kuat. Pembicaraan di Islamabad mendapatkan momentum, ketegangan mereda, dan Selat Hormuz tetap terbuka tanpa gangguan. Ketika arus tersebut kembali normal, harga tetap jauh di bawah puncak krisis. Bagi sebagian besar dunia, hasil itu melegakan. Pengemudi Eropa membayar lebih murah di SPBU, pabrik-pabrik Asia mendapat kelonggaran biaya energi, rantai pasokan mulai normal kembali. Namun hasil serupa diam-diam menciptakan tekanan di tempat lain. Bagi Rusia, keuntungan yang dinikmati hilang. Harga tinggi sebelumnya memberikan pendapatan tambahan bagi Moskwa. Dengan harga yang menurun dan pasokan kembali normal, penyangga itu menyusut, memaksa Kremlin untuk membuat pilihan yang lebih sulit terkait pengeluaran militer, prioritas dalam negeri, dan berapa lama mereka bisa mempertahankan tekanan dalam perang Rusia-Ukraina. Jika pembicaraan di Islamabad gagal lebih awal, Iran memiliki alat tekan yang jelas dan bisa digunakan lagi. Iran bisa membatasi akses melalui Selat Hormuz. Dengan hampir 1/5 aliran minyak global dipertaruhkan, pasar langsung bereaksi. Harga berpotensi melonjak ke level tertinggi seperti saat blokade. Premi perang muncul lagi dan biaya pengiriman naik. Tiba-tiba, kondisi yang sebelumnya membantu Rusia kembali terjadi. Lalu muncul jalur ketiga, sering muncul di situasi seperti ini. Pengiriman dilanjutkan, tapi tidak penuh. Biaya asuransi tetap tinggi karena risikonya belum hilang. Pasar mulai tenang, tapi tidak pernah benar-benar santai. Harga bergerak di kisaran menengah yang tidak menentu. Bagi Rusia, hasilnya campur aduk. Keuntungan besar hilang, tapi sebagian keunggulan tetap. Beberapa hari ke depan sangat penting. Jika pertemuan di Islamabad yang dipimpin Shahbaz Sharif membuahkan kemajuan nyata, momentum akan beralih ke stabilitas. Dan Rusia kehilangan badai yang mereka manfaatkan diam-diam. Jika retakan mulai tampak, ketidakstabilan bisa cepat kembali dan kondisi yang mengubah pasar dapat muncul lagi. Satu hal menjadi jelas, peristiwa di jalur sempit perairan Teluk akan berdampak lebih luas. Dampaknya menyebar keluar, membentuk harga energi, pengaruh politik, dan tekanan ekonomi di seluruh dunia seringkali lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Pada akhirnya, apapun yang terjadi selanjutnya tidak akan menghapus satu kebenaran yang sedang kita saksikan saat ini. Kremlin telah mengalami pukulan besar. Rusia telah memposisikan dirinya untuk mengambil keuntungan dari masalah berkepanjangan di Timur Tengah. Mereka tetap berusaha mengambil untung dari ketidakstabilan itu. Namun, masalahnya mereda lebih cepat dari perkiraan dan Kremlin hanya bisa melihat grafik harga yang turun. Upaya perdamaian di satu wilayah dapat menimbulkan masalah di tempat lain. Dunia baru saja melihat betapa cepatnya membuka satu jalur sempit strategis bisa menutup strategi pihak lain. Gencatan senjata ini menunjukkan keterhubungan global sangat dalam. Penurunan ketegangan lokal dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan dan uang di tempat yang berjarak ribuan mil. Bagi Rusia, masa menikmati harga minyak tinggi baru saja terganggu. Cara mereka beradaptasi dalam beberapa minggu ke depan akan menunjukkan seberapa kuat posisi mereka saat guncangan eksternal tidak berpihak pada mereka. Ceritanya masih berkembang, namun negara yang paling berpeluang diuntungkan oleh kekacauan yang terus berlanjut kini jelas kalah dalam putaran ketenangan ini. Jika ingin selalu terdepan menghadapi isu global yang membuat orang seperti Putin panik sambil mengecek grafiknya, tekan suka dan berlangganan. Kami akan terus sajikan cerita di balik berita utama untuk Anda.